Halo, selamat malam Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kembali di sini bergabung dengan kami, ya. Kami senang menyupai Anda kembali dalam program penyuluhan konsultasi hukum Komisi Hukum HAM PGW Jabar melalui Radio Maestro. Tidak terasa ini udah program ke-10 setiap hari Jumat di minggu kedua, minggu keempat. Dengan saya bergabung Bapak Togo Hutagalung SHMH, ya. Ya, selamat malam. Selamat malam Sobat Bang Maestro, Togo, ya. tidak asing lagi Bang Togo, didampingi juga yang paling cantik di sini, Ya. Dokter Eli, ya. Selamat malam Bu Dokter. Selamat malam Bang Ini Badia, yang selamat yang absen malam. kemarin nih yang sibuk ya. Selamat malam pendengar Radio Maestro. Maestro. Oke, Radio Maestro, tanpa ini kita akan langsung aja ya mengikuti acara ini. Stay tune di Radio Maestro ini. Kita bisa gabung juga di YouTube channel Maestro Bandung.com, dan jika ada pertanyaan silakan menghubungi kami baik WA maupun telepon. Seperti biasa di telepon 082121 911111, 5 kali satunya, atau bila di kolom komentar YouTube channel silakan berpartisipasi. Nah, apakah topik kita di program ke-10 ya Bang Togu ya? Nah, ini topik yang merupakan hasil survei nih Bang Ben, ada Bang Ben juga di sini ya. Judulnya adalah pernikahan dini dan implikasi hukumnya. Ini syarat muatan emosi, syarat budaya, syarat segala macam lah ya. Bersama saya tadi ada Pak Togu, ada juga Bu Eli, semua tergabung dalam PGIW Jabar Komisi Hukum, akan membahas tuntas mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini. Nah, bagaimanakah tentang tema ini? Silahkan pemirsa bisa berpartisipasi dengan bertanya, ya. Tapi tentunya topik ini adalah sangat sensitif dan masih menjadi permasalahan hukum, ya, bahkan permasalahan budaya. Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan pasangan di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia, permisa tahu semua, diatur Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 2019. Usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, 19 tahun ya. Tapi fakta di lapangan banyak anak menikah di usia 15-17 tahun. Bahkan ada yang lebih muda lagi. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, katanya ada beberapa faktor penyebabnya. Ada faktor ekonomi, ada tekanan adat budaya, seakan-akan perkawinan dini adalah suatu kehormatan keluarga. Ada lagi karena rendahnya pendidikan orang tua, ya, sehingga orang tua memaksa anak supaya segera menikah. Ini jadi kesannya eksploitasi ya. Atau karena, nah ini yang sering terjadi, kehamilan di luar nikah. Nah, namun apakah pernikahan dini ini dibenarkan oleh hukum? Nah, ini kita akan tanya kepada narasumber, dua orang kita di sini. Apa saja sih akibat hukumnya, diatur, melanggar hukumnya sampai di mana, nanti sampai ke implikasinya bagaimana? Ya, saya mulai mungkin dengan Bang Togu nih. Bang Togu, ya. Tadi secara hukum sebenarnya pengaturan tentang pernikahan dini itu sampai sejauh mana di Indonesia ini, Bang Togu? Silakan, Bang. Iya, baik. Terima kasih Sobat Maestro yang dikasih Tuhan dimanapun ada berada. Ya, sukacita kita bisa ketemu kembali ya malam hari ini di minggu keempat ya. Sesuai dengan jadwal kita, topik kita malam hari ini juga sangat menarik. Topik ini kita tetapkan juga berdasarkan hasil survei ya, bahwa di Jawa Barat pernikahan dini itu masih banyak ya terjadi ya. Tadi Bang Badia sudah menyampaikan tadi ya Bang ya, Ya, kepada Sobat Maestro apa pengertian dari pernikahan dini begitu ya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan antara pria wanita yang umurnya itu di bawah 19 tahun ya itu.
Jadi patokannya ke umur 19 tahun. Ya kita ketahui juga bahwa Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat Undang-Undang Perkawinan 174 ya, dalam pasal 1 itu dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin ya. Ikatan lahir batin itu antara pria dengan wanita, tentunya dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan, ada tujuannya ya, membentuk rumah tangga ya, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Ya. Nah, jadi undang-undang memang sudah menetapkan tujuan perkawinan itu untuk bahagia dan kekal. Tujuan kekal ya. Iya. Tujuannya begitu. Tadi Bang Badia juga udah sampaikan ya di awal bahwa banyak pernikahan dini itu terjadi itu karena berbagai faktor. Salah satunya faktor ekonomi, juga tekanan adat budaya, tadi rendahnya pendidikan, ya, terus kemudian hamil di luar nikah. Nah, kalau kita hubungkan dengan tujuan dari perkawinan, ya sebenarnya perkawinan yang terjadi secara dini yang kita sebut dengan perkawinan dini ini jelas tidak mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Kenapa? Karena kecenderungannya perkawinan dini itu tidak akan bertahan lama. Ya. Tidak akan bertahan lama karena usia, katakanlah usia di bawah 19 tahun ya. 19 tahun itu masih sangat rentan. Banyak faktor-faktornya tadi ya. Ada kesehatan, faktor ekonomi, psikologis, faktor kesehatan, juga psikologisnya yang masih rentan ya, pengendalian emosinya, ya, dan lain sebagainya. Di situ termasuk bisa berdampak kepada kesehatan pasangan khususnya yang wanita. Nah, jadi kecenderungannya untuk terjadinya perceraian itu sangat besar. Ya. Nah, dengan begitu tujuan perkawinan yang sudah dicanangkan oleh Undang-Undang Perkawinan 174 kecenderungannya tidak akan tercapai. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat kembali kepada undang-undang ya nomor 1 tahun 74, sebenarnya kan di tahun 74 itu dalam undang-undang itu disyaratkan syarat wanita ya untuk bisa menikah itu 16 tahun. 16 tahun dulunya ya, 16 tahun pria Sebelum dirubah ya. sebelum dirubah ya, itu dirubah oleh Undang-Undang 16 tahun 2019. Itu awalnya kan 16 tahun untuk perempuan ya, wanita, prianya 19. Nah, di sini memang ada disparitas ya, ada disparitas umur ya. Iya, 3 tahun begitu. Terus juga dirasakan ini kok tidak adil, kok kenapa undang-undang membedakan begitu ya. Nah, juga dengan usia yang 16 tahun itu tentunya banyak faktor lah yang tidak mendukung tadi. Kita tahu juga bahwa dalam undang-undang perlindungan anak ya, perlindungan anak itu di pasal berapa itu ditetapkan bahwa usia anak itu 18 tahun ke bawah. Oh, ini udah disparitas lagi ya. Iya, 18 tahun ke bawah itu anak. Ya. Disebut anak 18 tahun ke bawah. Begitu 18 dia udah bukan anak. Artinya kalau pernikahan, kalau perempuannya itu berusia katakan di bawah 18 tahun, ya 16 seperti yang Undang-Undang Perkawinan tetapkan 16, itu berarti anak kan? Betul. Ya, sama dengan mengawinkan anak begitu. Betul. Ya, tapi kita bersyukur kemudian lahir tadi Undang-Undang 16 2019 yang menetapkan di pasal 7 Undang-Undang Perkawinan 174 kemudian direvisi, dirubah karena Undang-Undang 16 2019 ini adalah perubahan dari Undang-Undang 174. Di pasal 7-nya itu dinyatakan perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Artinya udah nggak ada disparitas lagi ya. Sudah nggak ada sejak dua-duanya perempuan, laki-laki sama, 19 tahun. Sama sejak tahun 2019 dengan Undang-Undang nomor 16 itu. 19 tahun syaratnya. Nah, tentunya memang situasi budaya kita ya, banyak juga perkawinan yang dilangsungkan ya di bawah 19. Ya, di bawah 19 atau banyak orang mau menikah di bawah 19 tahun. Kan begitu. Nah, di pasal 7-nya ayat 2-nya dimungkinkan sebenarnya perkawinan
dilangsungkan apabila perempuannya atau salah satunya berusia di bawah 19. Oh, ada dispensasi ya, Ada Bang Togu ya. dispensasi ya, bisa diajukan permohonan ya penetapan ke pengadilan ya. Tapi tentunya ya pasal 7 ini udah menetapkan harus ada alasan yang mendesak. Nah, ini menarik ini. Ya, alasan yang mendesak ya. disertai dengan bukti pendukung, juga harus mendapat pertimbangan medis, psikolog dan sosial. Nah, artinya apa? Ini undang-undang ini memang satu sisi dia membuka celah, membuka kemungkinan untuk diajukan dispensasi. Tapi di sisi lain, di situ ada aspek-aspek yang kemudian diperbarui ya, diperbaiki dari Undang-Undang 174. Misalnya di situ salah satunya hakimnya. Hakimnya sudah harus punya pengetahuan khusus ya tentang perkawinan itu, dan dampak sosialnya, ekonomi, psikologi dan seterusnya ya, berbeda dengan hakim yang umumnya. Terus kemudian ada rekomendasi tenaga medis di situ ya. Juga melibatkan psikolog. Psikolog ada ya? Psikolog gitu ya, dan juga ada dari dinas sosialnya. Begitu. Jadi bukan hanya semata-mata hakim, tapi ada satu tim yang memang diperlukan rekomendasi mereka terhadap pengajuan itu, permohonan penetapan itu. Seperti itu mungkin sementara Bang. Oh ya, masih Bang Togu, karena saya sangat tertarik dengan ada dispensasi. Jadi dispensasi singkatnya harus melalui pengadilan ya. Iya, betul. Bahkan kita tadi dengar ya harus persetujuan kedua mempelai, orang tua didampingin psikolog ya, yang akhirnya memiliki keahlian ya, pemahaman tentang perlindungan anak. Ini hakimnya sendiri harus. Hakimnya sendiri pun harus khusus ya. Ada Khusus ya. khusus ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan, alasan sangat mendesak itu udah cukup tidak frasa ini apa namanya dalam implementasinya, karena banyak penafsiran tentunya di dalam apa namanya proses di pengadilan, apakah pernah ada terjadi seperti apa kan, karena beda teori beda praktek ya Bang Togu. Iya memang ya, kita bersyukur juga ya ternyata Mahkamah Agung merespon begitu ya, perlu kejelasan dari frasa alasan yang mendesak itu, sehingga kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ya, peraturan Mahkamah Agung itu nomor 5 tahun 2019 ya. Nah, memberikan pedoman itu bagi para hakim di bagian konsiderannya itu kalau nggak salah dari peraturan Mahkamah Agung itu ada penjelasan. Perma ya? Iya peraturan Mahkamah Agung itu kondisi di dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang mendesak, yaitu nah terminologinya yaitu kondisi khusus yang tidak bisa ditunda. Ya, nah jadi ada kondisi khusus yang tidak bisa ditunda. Terus kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak yang lebih buruk, dampak lebih buruk kepada calon pengantin ini, ya, apabila perkawinan itu tidak dilangsungkan, begitu. Nah, kalau kita urai, ya dari kondisi khusus yang bisa menimbulkan dampak psikologis itu, ya Mahkamah Agung juga memberikan contoh, salah satunya itu perempuan, anak perempuan sudah hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah, atau mereka sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, ya, itu diistilahkan dengan premarital, ya, hubungan suami istri yang di luar nikah, seperti itu. Terus ada lagi yang lain, ada ancaman tekanan sosial atau kekerasan terhadap anak jika tidak dilakukan. Maksudnya itu adalah ya, si anak laki dan perempuan ini, katakanlah mungkin pemohon dari penetapan itu sudah hidup bersama, ya kan, tinggal di satu kampung. Nah, kemudian masyarakat setempat kan terjadi ya keguncangan gitu ya, ya protes segala macam, bukan hanya menyuruh mereka pergi, tapi menuntut, karena mereka sudah melakukan hidup bersama, menuntut kawinkan ini. Karena kan secara agama juga itu bisa disebut jinah ya. Jinah melakukan perbuatan yang tercela begitu. Jadi ketentraman masyarakat sosial yang bersangkutan terganggu. Ya, seperti itu. Terima kasih Bang Togu. Saya beralih ke Bu Eli. Tadi disinggung tentang faktor-faktor ya,
Bahkan tadi di alasan yang sangat mendesak saya masih fokus ke situ karena ini kemungkinan banyak orang menggunakan dispensasi ini yang memang secara normatif diatur. Di sini di ayat 3-nya ya bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 itu tahun 19 itu kan 19 tahun udah sama ya perempuan dan laki-laki. Ya, tujuh satu Ya, itu. ya. Nah, ada alasan mendesak tadi. Nah, di pasal 3-nya, ayat 3-nya, di pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mendengarkan pendapat kedua belah calon pembelai, orang tua, serta pihak terkait lainnya. Ya, dan dilakukan oleh hakim yang memiliki keahlian atau pemahaman tentang perlindungan anak. Yang saya tanyakan ke Bu Eli, ini nggak mudah ya, karena di sini disebutkan hakim pun mempunyai keahlian, pemahaman tentang perlindungan anak. Nah, dari mendengarkan pendapat calon mempelainya, orang tua, pihak lain, mana yang menjadi prioritas? Apakah kedua mempelai ini, apakah orang tua, karena memang masih di bawah umur kan? Iya. Ya, Iya. atau pihak lain terkait. Ini apakah ada urutannya atau bagaimana? Nah ini Oke, silakan Bu Eli. baik. Terima kasih Pak Badia. Selamat malam, saya menyapa dulu ya. Selamat Ya. malam para pendengar Radio Maestro. Kalau kita lihat tadi adalah sebagai salah satu penyimpangan. Jadi undang-undang negara mengatur bahwa orang menikah itu harus laki-laki dan perempuan Umur 19 tahun. 19. Ya. Nah, Ada tapi ketentuan itu bisa disimpangi dalam keadaan tertentu. Dispensasi, Ya, ya. dispensasi dengan meminta pertimbangan, meminta izin dari hakim untuk bisa memberikan penetapan kepada orang tua atau calon mempelai untuk bisa menikah jika dia di bawah umur. Tapi dengan syarat tadi dikatakan bahwa hakim harus mempunyai pengetahuan terkait dengan Perlindungan anak. perlindungan anak. Ya. Nah, artinya bahwa hakim itu dia punya pengetahuan yang luas terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Bahwa di dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa anak itu dilindungi oleh negara. Orang tua bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Jadi, orang tua itu harus berfungsi. Orang tua harus berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap anak supaya anaknya tidak menikah secara di bawah umur. Satu. Kemudian dikatakan di dalam pasal SEMA tadi, di dalam Perma Peraturan Mahkamah Agung bahwa hakim harus mendengar para pihak, mendengar orang tua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jangan sampai anak itu di bawah tekanan orang tuanya. Kenapa saya mengatakan begitu? Di dalam praktek Bang, sering terjadi bahwa orang tua punya hutang kepada rekan bisnisnya. Kemudian dia punya anak gadis. Nah, anak gadisnya ini masih di bawah umur disodorkan kepada si lawan bisnisnya itu. Sehingga hal ini akan merugikan anak yang tadinya punya masa depan, punya cita-cita dan sebagainya. Maka di dalam peraturan Mahkamah Agung dikatakan hakim harus menggali informasi dari orang tuanya. Ya. Artinya bahwa orang tua harus mampu memberikan bukti-bukti. Tadi sudah dikatakan oleh Bang Togu, bukti-buktinya apa? Harus jelas bukti-buktinya tadi. Misalnya dia sudah kecelakaan sudah hamil, atau bisa juga Bang, bisa juga orang tuanya dalam keadaan sakit parah, dia ingin anak satu-satunya menikah dulu, bisa juga terjadi. Atau kebalikannya, orang tua sehat tapi anak ini mungkin sedang sakit tapi ingin menikah, tapi masih di bawah umur. Artinya ada alasan jangan sampai dia sebelum meninggal dia tidak menikah, itu juga. Nah, kemudian harus mendengar dari calon si pengantin ini. Hakim harus memastikan betul bahwa si anak-anak yang mau menikahin tidak dalam tekanan. Jadi dia mendengar langsung. Mendengar langsung tidak dalam tekanan. Jadi artinya bahwa hakim ini selain dia mempunyai pengetahuan yang khusus terkait tadi Bang sudah disinggung oleh Bang Togu, punya pengetahuan yang khusus, dia memahami tentang undang-undang perlindungan anak, bagaimana melindungi anak, dan dia juga harus menggali semua informasi. Jadi
jangan arti kata tadi, dispensasi tadi disalahgunakan oleh mereka-mereka yang punya tujuan kepentingan pribadi. Jadi hakim juga dipagari tidak sembarangan memberikan izin kepada para calon pengantin maupun kepada orang tua yang akan menikahkan anaknya di bawah umur. Gitu Bang. Itu tanggapan dari saya ya, melihat dari kehidupan di dalam praktek. Ya, saya tambah lagi. Ya, silakan, Bang silakan. Badia, ya. Itu bisa jadi juga dalam kasus itu misalnya ini calon pengantin perempuan sudah hamil. Ya, sudah hamil, tapi dia masih sekolah nih. Ya. Ada hak pendidikannya ya? Iya, di satu sisi undang-undang menjamin ya, undang-undang dasar menjamin anak berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib gitu. Ya, tapi di sisi lain dia kondisi sudah hamil. Nah, kalau kondisi sudah hamil, katakanlah dia misalnya itu SMP. Ya, sudah hamil tapi dia masih sekolah. Ya, ya. Kalau dia tetap sekolah, Betul. kondisi hamil. Gimana pandangan teman-temannya? Tapi kalau karena hamil dikeluarkan dari sekolah, haknya untuk pendidikan, memperoleh pendidikan gimana? Nah, jadi kondisi yang seperti ini juga ya, menurut hemat saya ada putusan pengadilannya bisa dipertimbangkan oleh hakim. Ya, misalnya dia udah SMA tapi kurang dari 19 tahun, ya kan? Supaya tidak menjadi tidak menjadi perbuatan yang tidak patut, begitu ya. Tetap dia dinikahkan. Tapi dia bisa sekolah. Kan begitu. Nah, bisa seperti itu. Juga misalnya itu ada perjanjian pernikahan ya, perjanjian pernikahan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sedangkan usianya katakanlah kurang sedikit dari 18, dari 19 ya, di usia 18 ya, karena faktor misalnya orang tua sudah meninggal atau sebelum meninggal ini ingin anaknya menikah. Oh, ada yang terjadi bikin perjanjian dulu ya di kan bawah tangan ya. Sudah dinikah, sudah dijodohkan begitu ya. Sudah dijodohkan ya, mengikat juga masyarakat setempat begitu kan. Ya, dalam konteks adat mereka sudah dijodohkan, umurnya kurang dari 19 ditambah dengan kondisi dari calon orang tuanya juga sudah ini bisa begitu. Nah, jadi kondisi-kondisi begitu juga dipertimbangkan juga oleh hakim. Jadi sebenarnya hakim tadi selain dia punya kualifikasi pemahaman tentang perlindungan anak, perkawinan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Agung, dia juga dikasih ruang untuk memperhatikan kearifan lokal setempat begitu loh. Ntar dulu ini saya mundur lagi nih batas usia ya, supaya para pemirsa juga jelas. Tadi umur 19 ya. Boleh menikah berarti ya. Nah, sedang kalau 18 19 tadi 19 ya. 19 laki-laki dan perempuan. Nah, 2019. berarti kurang sebulan pun nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak mungkin ya. Nggak bisa. Ya harus tetap mengajukan permohonan dispensasi. Nah, jadi tadi memang cukup mengerikan ya, karena ada alasan latar belakang ekonomi yang terjerat hutang mungkin ya, sehingga anak dieksploitasi ya banyak di film-film itu ya, dan film juga kisah nyata ya, sangat mengerikan. Nah, bukti apa sebetulnya yang bisa dikatakan alasan mendesak selain kehamilan? Tentunya bukan hanya anak setuju nanti di bawah tekanan ya kan, orang tua padahal ada di baliknya motivasi bayar utang nih ya. Selain kehamilan di luar nikah, bukti apa yang menjadi alasan mendesak? Kan nggak mungkin misalnya udah pacarannya udah 3 tahun nih gitu. Saya kira bukan itu Bang. Jadi artinya bahwa di sini kesiapan fisik pemerintah. Kenapa pemerintah membuat undang-undang tentang perlindungan anak? Kenapa undang-undang memberikan dispensasi tadi ya? Karena latar belakangnya adalah sebenarnya negara itu ingin melindungi anak-anak tadi. Dia belum siap secara fisik, belum siap secara fisik, belum siap secara mental, belum siap secara emosional, sehingga itu akan mempengaruhi dia di dalam rumah tangganya. Nah, kalau mereka menikah di usia dini yang tadi belum siap fisiknya,
terus kesehatannya, terutama untuk kandungannya ya. Harusnya sekali waktu tadi kita diskusi Bang Togu, sekali waktu kita juga bisa duet dengan pembicara dari kesehatan, dokter mungkin diundang sini terkait dengan pernikahan dini itu akan mengakibatkan putus sekolah pasti, sehingga dia tidak bisa menggapai cita-cita dia. Kedua, dia terkait dengan reproduksi, belum siap secara kesehatan. Kemudian kerentanan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau saya melihat begitu ya, artinya bahwa kalau anak-anak ini masih dini, dia masih sangat emosional. Artinya meskipun ada persetujuan dari orang tua dan Ya. kedua mempelai, Ya. tetap tidak cukup ya. Tidak cukup Harus kalau ada bukti lain. Itulah yang mungkin tadi pihak lain ya, psikolog ya, apa ya. jadi harus ada memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka itu tidak melaksanakan perkawinan dini, karena angka perceraian itu juga diakibatkan salah satunya mungkinnya saya bisa katakan karena mereka masih belum dewasa, belum emosinya masih tidak stabil sehingga terjadi KDRT, ujung-ujungnya adalah bercerai. Padahal di dalam undang-undang perkawinan, pembentuk undang-undang mengatakan kalau kau menikah, kalau kau kawin kau harus bahagia, kalau kau kawin kau harus hidup kekal. Ya kan, dikatakan Langgeng. begitu ya. Jadi artinya tidak Perkawinan ada tuh tadi. cerita. Idealnya Nah, ya. idealnya. Jadi kalau orang menikah tuh tidak ada cerita berhenti di tengah jalan karena alasan apapun. Betul. Kemudian kita juga kita mengimani bahwa dengan iman Kristen bahwa perkawinan itu ya selamanya. Ya. Tidak boleh putus di tengah jalan. Nah, maka kenapa ini pemerintah ini menekan supaya tidak dilakukan perkawinan dini? Perlu kan kita memberikan edukasi kepada para orang tua. Para orang tua jangan semena-mena kepada anaknya. Gara-gara utang orang tuanya, anaknya disodorin misalnya seperti itu. Atau tadi karena sudah hamil lebih dulu ya Bang ya. Jadi artinya peran orang tua itu sangat besar supaya anak-anak tidak melakukan perkawinan di usia yang belum cukup. Gitu Bang. Oke, jadi ini karena memang kompleks perkawinan dini ini sangat tidak mudah ya, karena ketika mau dirumuskan undang-undang pun ya hal yang paling eksplisit saja umur itu kan menentukan 16 jadi 19 itu tidak gampang ya. Ada ahli-ahli, psikolog segala macam. Nah, bila ini kita menginginkan hukum itu seperti Pak Mohtar bilang tools of social engineering, ya kan, untuk merubah apa di masyarakat hal-hal yang negatif lah kira-kira ya. Nah, sampai sejauh mana ini ya, pasti selalu ada celah terjadi ya. Nah, apakah bila ini terjadi termasuk mencegah, ada ancaman-ancaman hukum seperti gimana? Ada pidananya Bang Togu atau gimana? Iya, memang kalau kita lihat begini ya, kita lihat runut ya. Pertama Undang-Undang 174, 1 tahun 74 ada ya. Dikasih spare di situ perempuan boleh 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Ya. Kita lihat di sini kan kok ada ketimpangan ya. Ada semacam apalah ya, kok kenapa berbeda gitu kan. Nah, kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang 16 2019. Tapi ternyata pemerintah sadar juga bahwa di tahun 2022 Indonesia itu sudah punya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 itu tentang perlindungan anak. Nah, kalau kita buka Undang-Undang perlindungan anak yang sudah ada sejak tahun 2002 itu batasan anak itu di bawah 18. Ya. 18 ke bawah gitu. 18 sudah bukan anak, 18 ke bawah. Nah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan 174 16. Artinya ini Undang-Undang Perkawinan 174 kalau nggak diperbaikin sama dengan mengizinkan anak nikah. Sedangkan di Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu benar-benar dipikirkan masa depannya, pendidikannya, psikologisnya, kemampuan mencari uangnya juga ya untuk bisa mandiri. Sesuai dengan tujuan perkawinan tadi untuk bahagia. Nah, bagaimana mungkin ya perempuan atau laki-laki yang masih berusia anak 18 ke bawah diizinkan nikah. Nah, oleh sebab itu pemerintah memperbaikinya kan. Ya, memperbaikinya itu dengan Undang-Undang 16 2019 yang saya tadi. tanyakan ancaman pidananya gimana? Nah, terus kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak ini ya benar-benar sangat melindungi anak.
kalau misalnya orang tua memaksa anak menikah, ya, menikah, katakan di dalam usia anak, itu ada di pasal 76, ya, 78, itu sanksi pidananya itu banyak perbuatan di sana yang bisa dipidana. Ya salah satu memaksa anak untuk menikah, ya itu ancaman pidananya bisa 5 tahun. Dalam undang-undang perlindungan anak ya, bukan dalam undang-undang perkawinan, dalam undang-undang perlindungan anak. Ya, apalagi kalau Bisa dipidana. dilakukan dengan kekerasan ya. Betul, dengan Itu jadi memaksa anak kejahatan menikah. seksual ya. Iya, itu sama dengan Ya. eksploitasi. Ya, para pemirsa, Iya. jadi memang ada sanksi pidana. Saya baca di sini pasal 81 dan pasal 82 Iya, ya. 8182, sorry. Pasal 8182. 8182 bahkan denda 5 miliar. 5 miliar. Itu perbuatannya dari signifikan pasal ya. 76 Ini seterusnya. ancamannya 5 sampai 15 tahun. Iya, Ya. betul. Ini memang sudah serius sekali karena bahkan ada putusan MK saya dengar ya, Pak Togu ya. Iya, Pernah ada putusan MK itu terkait dengan revisi Undang-Undang 174 nomor 22 kan itu ya. Ya. Di Jadi di sini 2019 mungkin saya ya, tambahkan merevisi. Pak Badia. Tadi kan ancamannya kan 5 sampai 10 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun ya. 15 Iya. tahun. Artinya bahwa jika ada pemirsa mendapatkan atau tetangganya atau saudaranya atau siapapun yang diketahui mengizinkan anak di bawah umur untuk menikah atau melihat pernikahan di bawah umur, maka bisa melaporkan untuk supaya dicegah perkawinan itu. Karena kita punya tanggung jawab moral terhadap mereka itu. Karena anak-anak kan butuh untuk hidup, butuh untuk menggapai cita-cita mereka, untuk sekolah, untuk mendapat kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi bisa kita Ini saya kepikir tadi nih ya. Itu tanggung jawab masyarakat di situ. Ini Ya. saya kepikir ini Perlindungan anak. gimana nih dengan anak yang diadopsi? Apakah orang tua angkat bisa ngawinkan atau gimana ini? Apakah persetujuan orang tua kandung atau apa? ketika dia sudah diadopsi, Bang, ketika dia sudah diadopsi secara hukum, maka yang bertanggung jawab adalah orang tua, Orang tua yang angkat. mengadopsi. Ya, Oh. ya, artinya siapapun, orang tua kandung, orang tua angkat, atau siapapun. Jadi nggak usah lagi persetujuan orang tua Ya, kandung. iya, nggak usah. Jadi kalau dia diadopsi secara hukum, maka yang bertanggung jawab adalah orang tua yang mengadopsi. Tetapi kalau dia hanya diadopsi secara kekeluargaan, tidak ada penetapan pengadilan, maka dia Tetap harus orang tua mendapati kandung orang tua. Harus ya. Iya. Nah. Saya baru baca ini ternyata tadi pertanyaan kan kan ada tekanan budaya, adat ya. Ya. Ada putusan MK Bang Togo sama Bu Eli di sini nomor 22 tahun 2017 ya. Isinya batas usia perkawinan perempuan 16 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Iya. ya, dan perlindungan anak. Bahkan dikatakan merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai norma yang seharusnya mengutamakan hak anak di atas kebiasaan atau norma adat yang membenarkan perkawinan usia dini. Oke. Ini karena undang-undang tadi nggak eksplisit Ya, ya. undang-undang. Di MK ini saya memutuskan ketika ada pertentangan mana yang adat, apakah Mana yang didahulukan. Ya, ini MK menunjuk harusnya mengutamakan normatif dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Ya. Iya. Jadi artinya daripada atas kebiasaan atau tradisi, Betul. ya kan? Ini pernah putusan MK. Ada yang ditambahkan? Mungkin saya mau Bu Eli? tambahkan Iya, terkait dengan Undang-Undang Dasar. Memang betul ya, Pak Padian, Pak Togu, pemirsa, pencinta Radio Maestro, saya ingin sampaikan, memang betul di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam pasal 28 huruf B dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, betul, diatur di sana ya. Kemudian di dalam 28 huruf C Undang-Undang Dasar juga terkait dengan setiap orang wajib menghormati HAM. Iya. Ya, betul, memang betul. Tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan HAM itu juga tidak serta-merta harus didahulukan, terus mengesampingkan
kebiasaan, mengesampingkan kepatutan, mengesampingkan undang-undang yang berlaku yang khusus tadi terkait dengan perlindungan anak, Yeah. terus kemudian terkait dengan kebiasaan daerah setempat atau adat istiadat gitu ya. Jadi itu juga bukan semata-mata Yeah. HAM, tetapi HAM juga harus dibarengi Yeah. dengan ketentuan Ya. ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat itu, gitu ya. Jadi nggak bisa secara semata-mata hanya berlaku dengan HAM tadi. Betul. Bahkan ada berbagai pendapat pakar di sini, ya. Profesor Maria Farida, mantan hakim MK nih Bang Iya. Togu, katakan negara harus tegas melindungi anak dari praktik yang bisa merugikan masa depannya, termasuk menikah terlalu muda. Dari Prof. Bagirmanan, Guru Besar Hukum Tata Negara, anak yang belum dewasa tidak memiliki kapasitas hukum penuh Iya. untuk menjalani perkawinan. Nah, apa sih dampaknya nih? Ya, sepertinya kita mungkin masyarakat kurang diedukasi. Nah, pada saat sekarang kita dalam obrolan kita sekarang, apa saja sih dampak-dampaknya ya? Selain kesehatan, selain apa, selain jadi perceraian, ya, supaya kadang orang kan nggak berpikir dua kali ya, walaupun alasan mendesak ekonomi apa, pasti dampaknya merugikan anak. Implikasinya ya, sesuai dengan Ya. judul kita ya. Kira-kira Oke. gimana? Apa Oke. aja nih yang Kalau menurut saya, Bang Badia dan Bang Togu, saya melihat implikasi perkawinan dini ini ada 5 terkait dengan implikasi terhadap hukum, implikasi terhadap HAM, implikasi terhadap pendidikan, implikasi terhadap kesehatan, implikasi terhadap psikologis. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit saja 1 menit implikasi terhadap hukum. Artinya bahwa kalau tadi anak-anak menikah secara dini, maka ada kemungkinan bahwa perkawinan itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena regulasinya mengatakan 19 tahun. Artinya kan bisa dibatalkan. Kalau perkawinannya dapat dibatalkan, maka bagaimana akibat anak yang lahir dari itu? Kemudian yang dan nggak mungkin dicatatkan juga kan? ya nggak bisa dicatatkan karena kan batal demi hukum. Dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan berarti perkawinan itu ditunda sampai anak itu dewasa. Anak itu dewasa. Nah, yang menjadi persoalan hukum adalah bagaimana anak yang lahir dari perkawinan itu masih 18 tahun. Nah, itu kan menjadi persoalan. Kemudian bagaimana pengakuan anaknya? Bagaimana hak waris anak itu? Kemudian bagaimana status hukum anak yang lahir itu? Itu dari segi hukum, dari aspek hukum perdata. Kemudian dari segi aspek HAM, bahwa tentang perlindungan anak, bahwa orang tua itu punya kewajiban untuk bertanggung jawab supaya perkawinan dini itu tidak terjadi. Artinya orang tua loh bertanggung jawab loh, harus mencegah apapun alasannya. Dan dengan sanksi pidana Iya, tadi ya. pidana tadi ya. Jadi artinya bahwa anak ini betul-betul dilindungi oleh negara, perlindungan secara. Kemudian dari perlindungan anak terkait dengan HAM, setiap anak di Indonesia boleh punya pendidikan setinggi-tingginya. Betul. Tanpa intimidasi ya. Kemudian dari aspek pendidikan bahwa dia boleh mengembangkan diri, mencapai cita-citanya, boleh bermimpi, boleh menggapai cita-cita. Sedangkan dari kesehatan tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan kesehatan reproduksinya itu kan juga berbahaya bagi ibu yang hamil maupun bagi anak yang lahir. Yang lahir mungkin saja bisa prematur dan sebagainya. Kemudian dari aspek psikologis, dia belum siap untuk menghadapi kompleksitas kehidupan di masyarakat. Bahwa orang menikah itu banyak persoalan. Anak di bawah umur ini belum siap dari aspek mental, fisik, sebagainya. Sehingga bisa mengakibatkan stres, bisa mengakibatkan depresi. Nah, ini dari psikologis. Kemudian itu tadi ada 5 ya. Apakah kalau misalnya hakim sudah dengan alasan mendesak luar biasa ya, sehingga kalau tidak cepat dikawinkan ada dampak juga. Ini kan jadi serba salah. Apakah ada diatur secara normatif, bisa apa mungkin pengadilan memerintahkan ya demi anak juga memang ini ada alasan mendesak dikabulkan, misalnya karena hamil di luar nikah, apakah ada pengawasan nggak setelah itu? Karena ini menjadi penting kan, jangan hakim memutuskan
waktu di jalan kan nggak ada yang kontrol lagi nih Bang Togo. Oke, nah jadi saya sebelum ke situ, Bang Badia ya, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, menarik tadi apa yang udah disampaikan oleh Ibu Eli ya terkait implikasi hukum. Ya. Nah saya mau fokus ke implikasi hukum Oke, aja oke. dulu ya. Nah jadi kan begini, ini perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur, ini kan jelas perkawinan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Betul. Ya. Ya. Nah, jadi kalau perkawinan tidak dibenarkan oleh undang-undang, tidak bisa dilakukan sesuai dengan syarat undang-undang. Ya. Nah, dengan begitu, kalau misalnya nih, ya perkawinan itu coba dilakukan di KUA, nggak bisa dilakukan, nggak bisa dicatat. Nggak bisa dicatat. Ya belum terjadi secara formal perkawinannya. Nah, akibatnya apa? Paling juga kawin siri. Kawin siri. Nah, kalau kawin siri kan, kita tahu kan. Ini banyak terjadi ya. Iya, ya nggak ada bukti ininya bahwa mereka sudah menikah. Nah kemudian lahir anak. Nah hubungan anak dengan bapaknya kan belum ada karena belum ada perkawinan. Kan gitu. Ini kita harus bedakan dulu ya. Perkawinan dini atau ini usia perkawinan yang belum tercapai belum berlangsung perkawinannya. Betul. Tadi kan Betul. satu perkawinan jadi tidak sah karena belum memenuhi syarat umur tadi. Yang kedua lahir anak belum ada ikatan hukum dengan bapaknya, hanya dengan ibunya. Ya. Sehingga anak tadi disinggung tentang ahli waris. Anak ini bukan ahli waris orang tuanya, jadi karena nggak ada hubungan hukum kan. Iya. Nah jadi memang mau nggak mau sebenarnya ya model-model perkawinan siri karena tidak sesuai dengan undang-undang dipaksakan kawin itu dicegah, jangan berlangsung gitu. Kalau disebut misalnya ini cacat hukum, ya kalau ada yang mengajukan pembatalan, tapi kalau nggak ada kan tetap berlangsung. Ya. Begitu. Nah, tapi justru yang saya bayangkan perkawinannya tidak bisa dicatat, tidak bisa dilangsungkan, tidak. Jadi Ini sangat gitu. penting mungkin ya. Tidak bisa saya melihat ya. sosialisasi ya Bu Eli ya Bang Togo. Karena tidak semua masyarakat walaupun sekarang zaman IT ya. Tidak ada masyarakat nggak mudah membaca di IT segala macam karena apakah pemerintah sudah cukup ini mensosialisasikan ini Kementerian Perlindungan Ibu dan Anak ya Kementerian apa ini? Nah, tadi iya Kemen betul. PPPA. Tadi PPA Bang Pemberdayaan Badia perempuan. Tadi Pemberdayaan Bang perempuan. Badia sempat singgung, saya belum sempat jawab tadi ya. Sesudah mereka diizinkan, ada dispensasi oleh hakim, ada nggak pengawasan? Ada, ada karena pemerintah sendiri kan punya ya Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan di situ ya. Ada di situ. Ya, terus juga ada LSM lah, ada kita tahu ada LSM yang bergerak di bidang itu, kan begitu. Sesudah pernikahan, tapi sebelum pernikahan hakim itu diberikan tugas memang ya khusus diberikan tugas untuk benar-benar memutuskan secara bijak benar ya untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan satu pernikahan dini tadi. Dan di situ. di penetapannya bisa memerintahkan ya. Bahkan kepada- banyak permohonan juga yang ditolak. Begitu. Oh. Ditolak karena syaratnya Ditolak nggak ya. terpenuhi, Betul. ngada-ngada gitu kan. Meskipun udah ditanya calon pengantinnya orang tuanya, ternyata alasannya nggak memenuhi, ditolak. Iya. Ditolak. Iya. Tapi memang begini, ini bukan mengajari masyarakat untuk melakukan pernikahan dini. Ya. Dari sekian jurisprudensi putusan pengadilan yang kalau kita amati, memang alasan yang paling banyak yang dikabulkan itu adalah sudah hamil. Ada hamil. Iya, sudah hamil di luar nikah. Ini karena kalau tidak diizinkan, terus bagaimana status anak? Iya. Terus bagaimana lah nanti status perempuan? Di luar itu banyak ditolak Di ya. luar itu banyak ditolak. Apakah itu faktor budaya, apakah tekanan ekonomi, atau keinginan orang tua, atau bahkan keinginan anaknya sendiri? Ya. Kecuali dia hamil, kecuali gara-gara itu nanti dia dikeluarkan di sekolah atau diusir oleh masyarakat setempat. Ya. Nah, itu mungkin faktor-faktor yang bisa diperhatikan. Betul. Tapi ya sebaiknya memang kita semua mengedukasi ya. Ya. Bukan hanya persoalan hukum di situ ada. Iya. Orang hamil dulu justru Iya, ada peran kita di sini. bagaimana gitu Iya, kan. Ya. Ya, jadi sobat-sobat maestro memang ya inilah mungkin Komisi Hukum dari PGIW salah satu bagian ya untuk mensosialisasikan ya. Tadi saya sebelum pergi berpikir apa sih pentingnya perkawinan dini gitu loh. Ya, ternyata setelah kita gali informasi, kita diskusi seperti ini, wah ternyata bahayanya luar biasa. Buat anak-anak kita itu banyak dilanggar karena budaya kita
Anak itu seperti milik orang tua, padahal dia punya masa depan yang panjang ya. Dampaknya sangat merugikan buat anak ini dan buat masa depan bangsa ini. Betul ya, Pak ya? Gitu. Ya, sebelum kita ke penghujung, mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan. Saya sempat bertanya ke Bu Eli, apa sebenarnya fenomena, apa yang pesan Bu Eli yang paling serius nih buat pemerintah dan juga buat orang tua nih? Baik. Jadi pesannya supaya tidak terjadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, maka kita harus melihat sebenarnya beberapa faktor. Tapi saya cukup saja bahwa perlu dilakukan pencegahan sistematis dan menyeluruh. Betul. Artinya bahwa orang tua punya peran penting untuk mengawasi anak, bukan saja kehidupan bebas tetapi supaya anak itu paham. Jadi artinya memberi edukasi kepada anak, pentingnya pendidikan, pentingnya nilai-nilai kehidupan, kemudian pentingnya edukasi terkait dengan kesehatan, reproduksi dan hukum keluarga. Kemudian terhadap pemerintah saya menyoroti supaya kementerian atau lembaga-lembaga seperti BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu aktif berperan, dia kampanye. Kalau perlu sebulan sekali kampanye di radio, di TV, di media sosial dan sebagainya, kampanye, sosialisasi, program penyuluhan untuk mencegah supaya anak-anak tidak melakukan perkawinan dini. Atau dengan stiker-stiker di berbagai tempat, stop perkawinan dini. Kemudian dalam dunia pendidikan, saya menyoroti supaya setiap sekolah-sekolah di SD, SMP, SMA untuk membuat satu kurikulum yang menekankan pentingnya pendidikan hukum keluarga tadi kan, kemudian kesetaraan gender, kemudian tentang pendidikan kesehatan. Artinya bahwa masyarakat juga mengawasi, pemerintah juga melakukan tugasnya. Artinya itu penting itu. jadi ada satu mekanisme yang menyatu supaya mencegah. Itu sih masukan dari saya. Jadi orang tua berperan, masyarakat juga jangan diam aja. Betul. Kalau melihat ada perkawinan dini, ayo langsung laporkan sehingga masyarakat juga jera gitu ya. Itu masukan dari Terima saya. kasih Bu Eli. Tadi saya mendengar karena Bu Eli mewakili dari kita ini dari perempuan ya. Ini paling rentan anak perempuan ya, paling rentan kan. Tadinya 16 tahun ya. Kita bersyukur sekarang udah nggak diskriminatif. 19 tahun bahkan putusan MK menjadi tonggak ya. Tapi sebenarnya saya sebagai perempuan itu sebenarnya protes, Bang. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang dikatakan dewasa itu 21 tahun. Tetapi di Undang-Undang Perkawinan 19 tahun. Jadi kan ini kan rancu. Kenapa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatakan saja mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang belum kita ganti kan itu di zaman dulu ya. 21 tahun orang bisa melakukan perbuatan hukum. Ibu jangan protes ke gua nih, Bu. Jadi maksudnya Cuman kan begini Bu itu, Eli ya. Ya dengan usia 19 tahun aja udah begitu banyak mengajukan dispensasi. Karena apalagi 21. Karena kenapa banyak mengajukan dispensasi? Karena tadi tidak berperan aktif orang tua, masyarakat, kementerian, lembaga, pendidikan semua tidak melaksanakan tugasnya secara optimal. Oke, jadi sebelum ke Bang Togu, jadi saya tadi kepikir begini Bang Togu, satu hal mungkin karena di kita itu katakan negara sangat beragama religius sehingga tentang reproduksi, tentang seks itu menjadi yang tabu. Tapi ada akibat negatif di sini. Karena ternyata karena dibilang tabu sehingga tidak digali itu dari sejak dini, seperti yang Bu Eli katakan, pendidikan tentang seks reproduksi itu sangat penting, kesehatan psikologis sehingga anak sendiri sadar ya kan. Ya, gimana pesan-pesan nih dari Bung Togu? Iya, kalau kita berbicara tentang kesehatan ini ya untuk anak perempuan, reproduksi dan seterusnya, psikologi dan seterusnya, sebenarnya di situ ada ruang untuk peran ibu kan. Ibunya bisa mengajarin anak perempuannya. Ya nggak mungkin juga bapaknya ngajarin kan, ibunya lah di situ. Kalau nanti materi itu diangkat di sekolah ya kalau gurunya perempuan, kalau gurunya laki-laki repot lagi. Tapi di situlah peran ibu kepada anaknya. Kan gitu. Nah jadi bukan hanya sekedar dia sudah menstruasi dianggap akil balik, enggak. Ya menstruasi mungkin 12-13 tahun juga sudah ini.
Tapi kita, kalau saya melihat sebenarnya regulasi kita sudah mantap. Sudah mantap sekali. Dari 16 tadi 174 berubah, 16 2019 gara-gara undang-undang perlindungan anak. Kita sudah maju. Kalau saya bandingkan dengan undang-undang perlindungan anak di negara maju pun sudah sangat maju. Bahkan kita di cover lagi dengan KUA Perdata. 21 tahun kata Ibu Eli. Dewasa. Artinya apa? Perkawinan yang calon mempelainya itu di bawah 21 tahun masih memerlukan izin orang tua. Ini kita jangan lupa tadi kita belum singgung. 19 is okay, boleh menikah, boleh dicatat, memenuhi syarat undang-undang perkawinan, tapi tetap harus ada izin orang tua sampai di 21 tahun. Nah, cuman memang di sini jadi ada semacam terobosan hukum. Ya. Memang undang-undang mengatur usia dewasa 21 tahun. Tapi kalau personal itu sudah menikah, sudah dianggap dewasa juga meskipun usianya belum dewasa, belum dewasa. tahun. Betul. Kan gitu, karena sudah menikah jadi dianggap dewasa. Nah, jadi ada lompatan di situ 19 ke 21. Nah, simpulannya yang dari saya, regulasi sudah bagus. Ya. Saya setuju dengan Ibu Eli, pemerintah lebih aktif lakukan sosialisasi. Ya, pemerintah bisa bicara tentang aspek kesehatan, aspek psikologis, aspek pendidikan, bukan hanya aspek hukum. Di situ. Itu terobosan, bisa masuk dari sisi budaya. Ya, seperti itulah terobosannya. Mungkin kita bisa bekerja sama, Bang, di PGIW. Kita Komisi Hukum, sekali waktu kita membahas ini bersama-sama dengan orang psikolog sangat memungkinkan. Terus kemudian dari dokter. Dan saya informasikan begini Bu Eli, kita di PGI Jawa Barat juga ada Komisi Anak dan Perempuan. Kita juga bisa membangun kerjasama juga dengan Kementerian Agama dan itu Kementerian kita akan Perlindungan berikan ruang seluas-luasnya karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih para narasumber di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, demikianlah penyuluhan hukum, konsultasi hukum, topik pernikahan dini dan implikasi hukumnya. Mari kita lindungi masa depan anak-anak kita. Jangan ada lagi generasi kehilangan masa depannya karena keputusan yang terlalu terburu-buru ya. Kita bersyukur ada tonggak MK juga yang dari kebiasaan dan harus normatif undang-undang perlindungan anak menjadi pegangan kita ya, karena bukan apa-apa, karena yang paling dirugikan adalah anak-anak. Baiklah, terima kasih kepada narasumber sekali lagi ya, kepada maestro semua, para sobat maestro yang sudah setia mendengarkan kami. Silakan menghubungi kami kapan saja. Kita akan berjumpa lagi 2 minggu ke depan dengan topik yang baru. Tolong doakan kami supaya kami sehat semua dan siapapun bisa bergabung. Tetap setia kata Bu Eli ya. Tetap setia melayani Tetap setia melayani. Kami dari rekan-rekan Komisi Hukum dan HAM PGIW Jabar pamit undur diri, sampai jumpa di siaran hukum berikutnya. Tuhan Salam memberkati. hukum dan keadilan. Tuhan Yesus berkati. Memberkati. Ya, terima kasih Terima Bang. kasih. Terima kasih.